silakan duduk kembali teman-teman semua. Hari ini, ya, handphone saya mah jatuh ya. Iya, itu kan jatuh betulan kan. Oke deh teman-teman semua, sebelum lebih lagi kita berdoa bagi bangsa kita, tolong dong Junso. Nah oke, tahu nggak di tahun ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang keberapa? Keberapa? 76 tahun. 76 tahun ada semboyan disematkan di situ. Dikatakan bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kemarin saya cari ya, searching ya. Apa sih makna di balik semuanya ini? Ternyata gini, makna di balik semuanya adalah bahwa semangat kita, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Itu ternyata maknanya. Nah, berbicara tentang semangat pantang menyerah, bahwa kita harus tangguh, kita harus terus bertumbuh. Saya teringat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada Kejadian pasal 45. Ya, mungkin yang di multimedia tolong dong. Saya sudah lewat 3 teks. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Nah, kalau kita baca ayat ini, saya nggak usah baca Alkitabnya ya, terlalu panjang kalau kita baca malam hari ini. Saya teringat dengan kisah seorang yang bernama Yusuf. Tahu Yusuf ya? Tahu Yusuf kan? Kisah seorang bernama Yusuf yang pantang menyerah, yang menghadapi banyak tantangan, yang menghadapi banyak pencobaan, yang banyak menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan saya katakan penderitaannya dalam Yusuf itu luar biasa. Tapi saya mau katakan inilah semangat yang harus kita miliki. Yusuf saya katakan saking dia luar biasanya pantang menyerah, dia tidak ada rasa kecewa. Yusuf itu orang berkuasa di Mesir. Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Bahkan firman Tuhan katakan di Alkitab katakan gini bahwa apa? Dia berkuasa di seluruh tanah Mesir kecuali hanya kepada Firaun itu sendiri. Istilahnya dia orang nomor 2 di Mesir. Nah, bukan hanya itu, saya mau katakan seperti yang saya katakan tadi ya, Yusuf itu menghadapi banyak tantangan. Hari ini saya mau katakan, hari ini bangsa kita sedang menghadapi banyak tantangan. Hari ini kita sama-sama menghadapi persoalan yang sama. Pandemik sampai hari ini belum selesai. Sampai hari pandemik belum selesai. Ini yang perlu kita doakan buat bangsa kita. Sampai hari ini perekonomian di bangsa kita mulai jatuh. Sampai hari ini banyak hal-hal yang kita banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di bangsa kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita sebagai anak muda Kristen? Apakah kita mau berjuang untuk bangsa kita? Saya teringat tadi malam ya, saya sempat nonton bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu. Dan bukan cuma merebut kemerdekaan. Bahkan saya katakan banyak pahlawan-pahlawan yang harus mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita? Seorang negarawan katakan ini, John F. Kennedy ya. Tahu John F. Kennedy? Dia katakan gini, jangan tanyakan apa yang negaramu berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Apa yang kita sudah berikan untuk bangsa kita. Di masa lalu, para pahlawan berkorban nyawa untuk bangsa kita. Hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau hari ini saja kita anak muda nggak enggan berdoa untuk bangsa kita, bagaimana pemulihan dinyatakan bagi bangsa kita? Bagaimana dinyatakan pemulihan di bangsa ini? Maka saya katakan gini,
Hai anak muda, ambil kesempatan ini. Mari berdoa buat bangsamu. Ambil kesempatan malam hari ini, nyatakan kemuliaan Tuhan di bangsa kita. Semangat pantang menyerah harus kita miliki. Jangan hanya semboyan, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, tapi bangsanya sendiri, rakyat sendiri tidak pernah punya semangat untuk terus berjuang bagi bangsa ini. Ini semboyan luar biasa buat saya, jujur. Saya baca ini luar biasa, saya katakan. Bagaimana kita anak muda harusnya punya semangat yang luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Kita berdoa terus untuk apa? Kemuliaan dinyatakan di bangsa kita. Indonesia. Saat saya diingatkan ini, saya teringat Tanah Goshen. Tanah Goshen. Teman-teman mungkin pernah baca di Alkitab atau mungkin lupa ya. Ada sebuah tanah namanya Tanah Goshen. Saat bangsa Israel mulai kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Dan sampai di Mesir, Fir'aun menunjukkan tempat bagi mereka untuk tinggal. Yaitu sebuah tanah bernama Tanah Goshen. Kenapa Tanah Goshen? Saya katakan pertama, Tanah Goshen adalah tanah yang terbaik. Tanah yang terbaik. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 47 ayat 6 itu, dikatakan bahwa tanah ini, tanah yang terbaik dinyatakan diberikan kepada bangsa Israel. Sama. Saya percaya itu, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa kita. Saya percaya gini, bahwa bangsa kita pun akan menjadi Tanah Goshen. Tanah Goshen, tanah yang terbaik bagi bangsa kita. Tanah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan lama-lama ya. Yang kedua dikatakan apa? Tanah Goshen. Di Tanah Goshen ada pemeliharaan Allah. Ada pemeliharaan Tuhan di Tanah Goshen. Di mana saat Tuhan melemparkan tulah kepada bangsa Israel, hanya Tanah Goshen dikecualikan. Karena apa? Di situ ada umat Tuhan. Dan saya percaya gini, kalau kita sungguh-sungguh umat Tuhan, saya percaya persoalan akan dilalukan dari hidup kita, amin. Persoalan saya katakan kita tidak akan mendapatkan jalan buntu, tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka saya katakan pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan bagi Tanah Goshen. Pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kita. Saya tidak akan lama untuk firman Tuhan ini. Hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa bangsa kita saatnya menjadi Tanah Goshen buat bagi Allah kita. Yang ketiga, di Tanah Goshen ada perlindungan Tuhan. Saya masih berharap teman-teman di belakang multimedia ditampilkan di Tanah Goshen ada perlindungan bagi kita. Bagi semua umat Allah yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di Tanah Goshen ada perlindungan dari Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepada Tuhan. Mari teman-teman semua, adik-adik semua tempat ini, bagi teman-teman yang ada di rumah, mari miliki semangat pantang menyerah, berjuang bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi bangsa kita. Sekarang bukan saatnya kita menjadi orang muda, anak muda yang cuek. Bukan saja kita menjadi anak muda yang ogah-ogahan untuk Tuhan. Tapi mari ambil waktumu, ambil kesempatan ini. Kita berdoa bagi Tuhan. Kita berdoa serahkan bangsa kita. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh kemuliaan mau dinyatakan di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus.